Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan materi dari indikator prinsip relativitas Galileo dan indikator eksperimen Michelson-Morley dari teori relativitas. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Ibu Nani Sunarmi, SSI MSc, dan tak lupa teman-teman Tadris Fisika 3B yang berbahagia. Langsung saja, topik bahasan 1 prinsip relativitas Galileo. Poin 1 yaitu ruang lingkup. Teori mengenai relativitas khusus pertama kali diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1879 sampai 1955. Di dalam fisika modern, cara kita menjelaskan fenomena alam berbeda dengan fisika klasik, khususnya ketika kita akan menjelaskan fenomena yang melibatkan dari partikel subatomik serta partikel yang bergerak dengan laju mendekati laju cahaya. Karena pada hukum mekanika, Newton gagal untuk menyampaikan hal ini. Hukum fisika bersifat mutlak dikenal dengan prinsip relativitas dengan syarat hukum memiliki yang sama dalam sistem koordinat. Berdasarkan ruang lingkup hukum fisika yang ditinjau terdapat 3 prinsip relativitas yang dikemukakan antara lain. 1. Prinsip relativitas Galileo dengan transformasi koordinat ialah transformasi Galileo. 2. Prinsip relativitas khusus transformasi koordinatnya ialah transformasi Lorentz. 3. Prinsip relativitas umum Einstein dengan transformasi koordinat yaitu transformasi koordinat umum. Poin 2. Prinsip relativitas Galileo. Yang pertama, gerak bersifat relatif dan membutuhkan kerangka acuan untuk mendeskripsikannya. Yang kedua, pada mekanika klasik, prinsip relativitas Galileo mengatakan bahwa hukum-hukum mekanika haruslah berbentuk sama menurut semua kerangka acuan inersia. Yang ketiga, yaitu kerangka acuan inersia ialah kerangka acuan yang tidak dapat dipercepat. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sarwati. Baik, terima kasih untuk Mbak Desi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transformasi Galileo. Nah, di sini prinsip relativitas Galileo itu bisa disebut sebagai prinsip relativitas klasik. Hal ini dikarenakan karena berkaitan dengan hukum gerak Newton dibangun berdasarkan yang pertama waktu dan juga bisa disebut juga dengan besaran mutlak. Kemudian yang kedua, hukum gerak Newton tidak berubah bentuk atau invarian. Kemudian dalam pengamatan, 2 orang pengamat mengamati A dan B itu mengamati kerangka acuan S dan S absen. Mereka sedang mempelajari B di bawah pengaruh F. Nah, menurut pengamat A, benda P memiliki kedudukan X dalam waktu T. Sedangkan menurut pengamat B, benda P memiliki kedudukan X absen dan T absen. Persyaratan postulan pertama Galileo yaitu T sama dengan T absen. Ini merupakan persamaan pertama. Kemudian F sama dengan M D kuadrat kali T per D kali T kuadrat sama dengan F sama dengan M D kuadrat kali X absen per D kali T absen kuadrat. Hukum Newton menurut pengamat A dan B memiliki bentuk F sama dengan M kali D kuadrat kali X per D kali T kuadrat sama dengan F absen sama dengan M kali D kuadrat kali X absen per D kali T absen kuadrat. Dikarenakan menurut pengamat A, gaya yang bekerja pada benda P hilang, maka menurut konstulan kedua Galileo, pengamat B harus mendapatkan gaya yang sama dengan 0. Dari persamaan kedua tadi berubah menjadi D kuadrat kali X per D kali T kuadrat sama dengan
D kuadrat kali X absen per DT absen kuadrat itu sama dengan 0 dan menjadi persamaan ketiga. Dengan mengintegrasikan kedua ruas sebanyak 2 kali akan diperoleh persamaan 4 dan 5, yaitu X sama dengan X0 ditambah UX dan X absen sama dengan X absen 0 ditambah U absen X. Dari analisis konsistensi, dimensi ruas kiri berdimensi panjang, oleh sebab itu demikian juga seharusnya sisi sebelah kanan dan diperoleh X0 dan X absen 0 merupakan jarak awal benda P bergerak dengan kelajuan V menurut pengamat A dan B, dan UX dan U absen X merupakan kecepatan benda P menurut pengamat A dan B. Jika persamaan 5 dikurangi akan memperoleh X absen dikurangi X sama dengan X absen 0 dikurangi X0 ditambah U absen X dikurangi UX. Ini menjadi persamaan ke-6. Kemudian X absen dikurangi X sama dengan X itu menyatakan kedudukan titik asal dari 0 absen pada kerangka acuan S absen terhadap kerangka titik asal 0 pada kerangka acuan S. Kemudian diperoleh turunan X yaitu dV per dt sama dengan V. V ini merupakan kecepatan relatif. Untuk lebih jelasnya terdapat pada gambar di PowerPoint. Persamaan kedua diturunkan kembali terhadap waktu akan menjadi V sama dengan UX ditambah U absen X, atau U absen X sama dengan UX dikurangi V. Kemudian mensubstitusikan persamaan 9 ke dalam persamaan 6 dengan mengambil X absen 0 sama dengan X0, sehingga memperoleh hasil X absen sama dengan X dikurangi VT, sehingga tidak terdapat gerak dalam arah Y dan Z. Jadi, transformasi Galileo ini menghubungkan sistem kerangka acuan S dan S absen, yang mana memenuhi postulan relativitas Galileo ialah persamaan X1 sama dengan X dikurangi VT, Y absen sama dengan Y, Z absen sama dengan Z, T absen sama dengan T. Sehingga kerangka acuan yang berlaku ialah kerangka acuan inersia. Hal ini dikarenakan kerangka acuan S absen bergerak dengan kecepatan tetap atau V terhadap kerangka acuan S, dan juga karena hanya hukum Newton yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Triliana. Terima kasih. Untuk indikator yang kedua yaitu eksperimen Michelson-Morley. Percobaan Michelson dan Morley. Percobaan Michelson dan Morley diawali pada tahun 1887. Albert Michelson pada tahun 1852 sampai 1931 dan Edward Morley pada tahun 1838 sampai 1923 melakukan suatu percobaan untuk mengukur kecepatan bumi dengan ether dengan menggunakan interferometer Michelson. Mereka berharap dapat mengamati suatu pergeseran pada pita interferensi yang terbentuk saat alat diputar 90 derajat untuk menunjukkan bahwa laju cahaya yang diukur pada arah rotasi bumi atau arah lintasan orbit berbeda dengan laju pada arah 90 derajat terhadap arah rotasi. Hal ini dengan catatan ether sama dengan medium perambatan cahaya sehingga sampai ke bumi. Michelson dan Morley adalah perintis yang menggunakan contoh sederhana untuk mencoba mengukur kecepatan aliran ether bila memang ether itu ada. Dalam percobaan ini yang ditunjukkan pada gambar pada PPT, satu berkas cahaya bergerak menurut arah gerak bumi dan yang lain bergerak tegak lurus terhadap gerak ini. Perbedaan antara waktu tempuh berkas tergantung pada kecepatan bumi dan dapat ditentukan dengan pengukuran interferensi. Interferometer Michelson diletakkan di bumi.
Bila kita bayangkan ether diam terhadap matahari, maka berarti bumi atau beserta interferometer bergerak melalui ether dengan laju 3 kali 10⁴ meter per sekon, dengan arah yang berubah-ubah dengan musim yang berbeda. Seberkas cahaya dari sumber es dipisahkan oleh cermin perak transparan di titik P yang dimiringkan sebesar 45 derajat dengan arah berkas cahaya menjadi 2 berkas koheren. Berkas 1 akan diteruskan melalui P dan berkas 2 akan dipantulkan dari P. Pada gambar 1.11, kembalinya berkas 1 dari M1 sebagian akan dipantulkan dan kembali ke berkas 2 dari cermin M2 sebagian berkas 2 dari cermin M2 sebagian akan diteruskan oleh P. Selanjutnya akan menuju teleskop di mana kedua berkas ini akan berinterferensi. Bila M1 dan M2 adalah saling tegak lurus, sebuah sistem rinci akan terbentuk dalam teleskop yang berisikan garis-garis sejajar sangat dekat. Kita anggap interferometer tersebut diarahkan sedemikian rupa, sehingga berkas yang mengenai cermin M1 berada dalam gerak bumi yang kita kaitkan. Berkas yang memantul dari pembagian berkas dan mengenai cermin M2 bergerak dengan kecepatan tertentu atau relatif terhadap bumi, yang tegak lurus terhadap kecepatan bumi. Kedua sinar dari cermin M1 dan M2 akan sampai pada pengamat. Jika ada ether yang bergerak dengan kelajuan V, maka akan timbul perbedaan waktu sebesar yaitu C sama dengan 1 per akar dari mu 0 kali epsilon 0 dikali akar T sama dengan L dikali P kuadrat per C kuadrat, dengan C menyatakan kecepatan cahaya. C sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikurangi mu 0 sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon, dengan keterangan L adalah jarak cermin pada pembagi sinar. Perbedaan waktu tersebut dapat dideteksi dengan mengamati interferensi dari kedua berkas cahaya tadi. Pita interferensi yang diamati dalam kedudukan pertama haruslah mengalami pergeseran. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak ditemukan adanya pergeseran. Percobaan yang sama dilakukan dengan berbagai keadaan dan hasil yang diperoleh menunjukkan tetap tidak ditemukan adanya pergeseran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan keberadaan ether tidak benar, dalam arti bahwa ether tidak ada. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Gibran. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah hasil percobaan. Hasil percobaan langsung menilai bahwa laju cahaya bersifat isotropik, artinya tidak bergantung pada arah pengamat. Pengukuran laju cahaya yang dilakukan dalam arah manapun tetap akan memberikan hasil yang sama. Dengan kenyataan itu, laju cahaya dikatakan merupakan besaran mutlak karena pengukurannya tidak bergantung pada kerangka acuan yang dipilih. Kenyataan ini telah dijadikan oleh Einstein sebagai postulat pertama prinsip relativitas khusus. Hipotesa percobaan Michelson dan Morley. 1. Hipotesa tentang ether tidak benar. Ether tidak ada. 2. Cahaya merambat tanpa menggunakan medium. 3. Kecepatan cahaya adalah sama untuk segala arah, tidak bergantung pada kerangka acuan inersia. Itu saja dari kelompok kita. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sekian dari saya dan terima kasih.